Ia hanya anak tukang becak yang dulu sering disuruh pulang karena tak bisa bayar SPP. Tapi hari ini, namanya dipanggil sebagai lulusan terbaik di sekolah paling bergengsi. Apa yang terjadi di balik podium itu membuat semua orang terdiam dan menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita fiksi yang seru dan penuh makna. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Aula sekolah itu dipenuhi sorak-sorai, tepuk tangan, dan kilatan kamera dari orang tua murid yang berdiri di sisi kanan ruangan. Musik instrumental masih mengalun pelan, dan beberapa siswa masih tertawa kecil di kursi mereka, membicarakan momen lucu sepanjang acara kelulusan. Tapi ketika nama Rani binti Darto dipanggil dari mikrofon utama, semua suara itu seperti tiba-tiba terputus. Seorang gadis remaja dengan langkah pelan berdiri dari kursi paling belakang, berjalan perlahan menuju panggung. Semua mata mengarah padanya. Suasana berubah sunyi, seperti hujan yang berhenti mendadak setelah mengguyur deras. Kebaya coklat muda yang ia kenakan tampak sederhana, terlalu polos jika dibandingkan dengan gaun pesta dan jas rapi yang dikenakan teman-temannya. Rambutnya dikuncir rapi, wajahnya tanpa riasan tebal. Tapi justru dari kesederhanaan itu, ada sorot percaya diri yang sulit diabaikan. Rani berdiri kaku di depan mikrofon. Ia tidak langsung bicara. Matanya menyapu ke arah kursi guru di barisan depan. Lalu ke kursi penonton di sisi kanan aula. Terakhir, ke pintu terbuka di ujung ruangan, di mana seseorang berdiri jauh di belakang, nyaris tak terlihat. Ia menarik napas dalam-dalam. Dadanya naik turun perlahan. Tangan kirinya mencengkeram sisi podium, berusaha menahan gemetar yang tak bisa ia sembunyikan. Tapi ketika akhirnya ia membuka suara, suaranya terdengar jelas dan tegas. "Saya Rani," katanya, dengan nada yang datar tapi penuh isi. Ia berhenti sebentar. Beberapa murid saling menoleh, bingung kenapa gadis ini dipilih. Anak tukang becak yang dulu sering disuruh pulang karena nggak bawa uang SPP. Ucapnya lagi, kali ini sedikit lebih pelan, seolah mengulang untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia sungguh sedang berdiri di situ. Beberapa guru tampak menunduk pelan, dan dari sisi kiri aula, terdengar seseorang menarik napas panjang. Rani tidak menunjukkan senyum. Tatapannya lurus ke depan, seperti menahan banyak yang ingin ia katakan tapi harus disusun satu persatu. Matanya sedikit memerah, tapi tidak menangis. Ia menegakkan tubuh, memperbaiki letak mikrofon dengan tangan yang masih gemetar, lalu menghela napas sekali lagi. "Saya tahu, hari ini saya berdiri di tempat yang tidak banyak orang sangka bisa saya capai," ucapnya, tanpa nada marah, tanpa ingin menyalahkan siapapun. Hanya kalimat yang lahir dari luka dan pengalaman. Beberapa murid di barisan depan mulai saling bisik. Ada yang tampak tertunduk, ada juga yang menatap Rani dengan pandangan berbeda dari sebelumnya. Guru di sisi kiri panggung menyilangkan tangan di dada. Matanya tak lepas dari wajah Rani. Tapi Rani tidak melihat siapa-siapa sekarang. Ia fokus. Suaranya kini sedikit naik, dan nafasnya mulai stabil. Tapi ketika ia hendak melanjutkan kalimat berikutnya, mikrofon sempat berbunyi pelan karena ia menyentuhnya terlalu keras. Ia menarik tangannya cepat, lalu menatap mikrofon itu sesaat. Ia menelan ludah. "Dulu, saya sering." Suaranya menggantung. 1 detik, 2 detik. Tak ada yang berani bicara. Seorang ibu di kursi tamu menyeka air mata tanpa suara. Pak Rudi, guru matematika, melirik arah kepala sekolah dengan wajah yang tak bisa ditebak. Di belakang aula, kipas angin berdengung pelan. Udara terasa berat. Semua orang menunggu. Tapi Rani belum melanjutkan. Bibirnya terbuka sedikit, tapi tak ada kata yang keluar. Ia diam. Lalu menatap ke arah belakang ruangan, ke sosok yang berdiri diam sejak tadi. Matanya menatap lurus ke sana. Dan saat itu, seluruh ruangan seolah menahan napas, menunggu kata berikutnya keluar dari mulutnya. Tapi Rani hanya diam. 2 tahun sebelumnya, Rani hanyalah gadis kampung biasa.
Ia tinggal di rumah kecil berdinding papan yang mulai lapuk di pinggiran kota. Atapnya sering bocor saat hujan, lantainya masih tanah, dan suara kereta api yang lewat malam hari selalu terdengar jelas dari kamarnya. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, Rani mencuci seragamnya sendiri dan menjemurnya di depan rumah sambil menunggu air panas di panci kecil mendidih untuk membuat teh manis buat ayahnya. Pak Darto, ayahnya, adalah tukang becak yang sudah puluhan tahun menarik penumpang di terminal belakang pasar. Usianya sudah 50-an, kulitnya gelap terbakar matahari, dan kakinya sering kram di malam hari. Tapi tak pernah sekalipun ia mengeluh soal lelah di depan Rani. "Kalau kamu bisa sekolah tinggi, jangan pernah lupa dari mana kamu datang," kata Pak Darto suatu pagi, saat mengantar Rani sampai ujung gang dengan becaknya yang tua. Rani hanya mengangguk pelan sambil memeluk tas plastik berisi buku-buku pinjaman. Hari itu adalah hari pertamanya masuk SMA unggulan, sekolah yang terkenal hanya menerima anak-anak dari keluarga mampu atau berprestasi luar biasa. Rani termasuk yang kedua. Ia lulus tes beasiswa dengan nilai tertinggi sekecamatan. Tapi bangga itu cepat sekali hilang begitu ia menginjakan kaki di gerbang sekolah yang tinggi dan mewah itu. Langit pagi itu cerah, tapi udara terasa dingin. Beberapa siswa berdiri berkelompok di halaman, mengenakan sepatu mengkilap, tas mahal, dan seragam baru yang rapi. Rani berdiri sendiri di sudut pagar, menunduk sambil memperhatikan sepatu bekas pemberian tetangga yang sudah aus di bagian tumit. Di tangannya, ia membawa kantong plastik hitam berisi buku-buku dan tempat makan kecil. Matanya sempat mencari-cari siapa yang bisa diajak bicara. Tapi setiap kali ia melangkah mendekat, beberapa anak justru memalingkan muka atau tertawa pelan. Itu bawa kantong kresek beneran," bisik seorang siswa laki-laki ke temannya, sambil melirik ke arah Rani. "Iya, kayak mau ke warung," balas temannya dengan nada geli. Rani pura-pura tidak dengar. Tapi matanya memanas. Ia mempercepat langkah menuju ruang kelas, berharap bel segera berbunyi dan semua orang masuk. Di dalam kelas, suasananya tidak jauh beda. Beberapa anak mulai memperkenalkan diri, saling bertanya rumah di mana, anak siapa, kerja orang tua apa. Saat giliran Rani tiba, ia berdiri dan memperkenalkan diri dengan tenang. "Nama saya Rani. Saya tinggal di kampung baru. Ayah saya tukang becak." Beberapa murid langsung tertawa kecil. "Serius?" tanya seorang siswi dari baris tengah dengan alis terangkat. Rani hanya tersenyum tipis. Ia tidak ingin membalas. Tapi ia mencatat dalam hati, satu persatu wajah-wajah yang mengejeknya hari itu. Waktu istirahat, Rani duduk sendirian di bangku pojok kantin sekolah. Ia membuka bekalnya, nasi putih dengan taburan garam dan irisan tipis mentimun. Sambil makan perlahan, ia mendengar suara tawa dari meja sebelah. "Dia makan apa tuh?" "Kayak nasi sisa," celetuk seorang anak laki-laki sambil menunjuk ke arahnya. Suara itu tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat Rani menghentikan suapan. Ia menunduk, lalu menutup kotak makannya tanpa berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia menahannya kuat-kuat. Ia tidak ingin menangis hari itu. Ia hanya ingin pulang. Tapi ia tahu, ini baru hari pertama. Dan masih ada ratusan hari ke depan yang harus ia hadapi sendiri. Di tengah keputusasaan, hadir satu sosok yang tidak memperlakukannya seperti kasihan, tapi percaya. Sosok itu adalah Bu Lastri, guru bahasa Indonesia yang terkenal paling disiplin di sekolah. Suaranya tegas, langkahnya cepat, dan sorot matanya sering membuat siswa menghindar saat lewat lorong. Tapi justru dari sorot mata itulah Rani pertama kali merasa dilihat sebagai murid, bukan sebagai beban. Hari itu, hujan turun gerimis di luar jendela kelas. Rani sedang menyalin puisi dari buku perpustakaan di buku catatannya. Bu Lastri berdiri di depan kelas, lalu mendekat pelan ke bangku Rani. "Kamu yang nulis ini?" tanya Bu Lastri tanpa basa-basi, menunjuk tulisan tangan Rani yang rapi. "Bukan, Bu. Saya cuma salin," jawab Rani pelan, matanya menunduk. Bu Lastri duduk di kursi sebelah. "Tapi kamu ngerti maknanya?" Rani mengangguk pelan. "Saya suka kalimat terakhirnya.
Soal ibu yang diam-diam menangis waktu anaknya pergi. Bu Lastri menatapnya lama. Besok ikut saya ke ruang guru jam istirahat. Bawa catatanmu. Sejak hari itu, Rani sering dipanggil ke ruang guru. Bukan karena masalah, tapi karena diajak berdiskusi. Kadang tentang puisi, kadang tentang cerpen. Kadang Bu Lastri menyodorkan koran lama dan menyuruhnya baca tajuk opini keras-keras. Bacamu terlalu cepat. Ulangi. Perhatikan tanda baca, katanya sambil melipat tangan di dada. Rani menurut. Ia jarang bicara, tapi mendengar. Dari setiap teguran itu, ia merasa didorong, bukan dijatuhkan. Kadang Bu Lastri memberinya tugas tambahan. Coba kamu tulis tentang rumahmu. Jangan terlalu banyak mikir. Jujur aja. Pernah suatu sore, di ruang guru yang sepi, Bu Lastri menyodorkan formulir. Ini lomba menulis esai. Aku udah daftarkan namamu. Deadline-nya minggu depan. Rani tampak ragu. Saya? Tapi, saya belum pernah ikut lomba, Bu. Bu Lastri mengangkat alis. Bakatmu bukan milikmu sendiri, Ran. Itu amanah. Kamu bisa diam terus, atau kamu bisa melangkah. Rani menunduk. Ia tahu, menolak bukan pilihan. Tapi di balik rasa takut, ada rasa percaya yang perlahan tumbuh. Sejak saat itu, ruang guru tidak lagi jadi tempat yang menakutkan untuknya. Namun perhatian Bu Lastri tidak disukai semua orang. Beberapa guru mulai berbisik-bisik. Kenapa cuma dia yang selalu dibela? Kata salah satu guru senior saat rapat. Kalau mau bantu, jangan lebay juga. Nanti murid lain merasa dianaktirikan. Sahut yang lain. Isu makin melebar. Rani beberapa kali mendengar kabar itu dari siswa lain. Kamu murid kesayangan Bu Lastri ya? Sampai dibelain mati-matian katanya. Rani hanya diam, tapi hatinya tidak tenang. Ia mulai takut perhatian itu akan jadi bumerang. Ketegangan memuncak ketika suatu hari Rani dituduh mencontek oleh guru lain. Tanpa bukti, hanya karena nilai ulangannya naik drastis. Bu Lastri langsung turun tangan. Ia marah di ruang guru, membela Rani dengan suara tinggi. Jangan tuduh anak kalau tidak punya bukti. Dia belajar keras. Saya lihat sendiri. Besoknya, Bu Lastri tidak lagi masuk mengajar. 3 hari kemudian, diumumkan bahwa beliau dimutasi ke sekolah lain. Tanpa upacara, tanpa perpisahan. Sejak itu, Rani duduk kembali di bangku kelas paling belakang. Tidak ada lagi panggilan ke ruang guru. Tidak ada diskusi soal puisi. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama merasa diperjuangkan, Rani kembali merasa sendirian. Rani sempat terpukul. Berhari-hari ia tidak banyak bicara, hanya datang ke sekolah dengan wajah datar, lalu pulang dengan langkah cepat tanpa menoleh ke siapa-siapa. Di rumah, ia banyak diam, duduk lama di meja kecil depan kamar sambil menatap buku catatan yang kosong. Pak Darto sempat bertanya, "Kamu kenapa? Nak, ada yang ganggu di sekolah?" Rani menggeleng. "Enggak. Yah, cuma capek." Padahal dalam hatinya, ia merasa kosong. Sosok yang selama ini membuatnya merasa layak, satu-satunya guru yang percaya padanya, kini sudah pergi. Tapi saat malam datang dan suara azan Isya terdengar dari surau kecil di ujung gang, Rani kembali duduk di meja belajarnya. Ia membuka buku-buku lama yang diberi Bu Lastri dulu, dan mulai membaca perlahan. Ia tidak ingin kalah. Tidak mau kembali jadi bayangan di kelas yang dilupakan orang. Jadi diam-diam, setiap jam istirahat, Rani pergi ke perpustakaan. Ia duduk di pojokan, menyalin kalimat dari buku bekas dengan pensil tumpul yang ia bawa dari rumah. Kadang ia harus menyembunyikan bukunya cepat-cepat saat ada siswa lain datang. Ia tidak ingin dilihat sedang belajar sendiri. Nanti dikira sok rajin, pikirnya. Tapi ia terus menulis, terus membaca. Bahkan ketika lampu rumah mati malam hari karena belum bayar listrik, ia tetap belajar di bawah cahaya lilin. Rani mulai ikut lomba-lomba menulis.
Bukan dengan nama aslinya. Ia pakai nama samaran. Kadang sebagai Nina D, kadang anak tukang becak. Ia kirimkan lewat email dari warnet dekat pasar. Setelah menabung uang jajannya seminggu. Kalau kalah enggak apa-apa. Kalau menang, itu bukti. Katanya pelan saat mendaftar lomba puisi tingkat provinsi. Dan saat pengumuman datang, ia menang. Bukan sekali, tapi beberapa kali. Hadiahnya kecil. Kadang hanya sertifikat. Tapi baginya itu cukup. Ia tempel di balik pintu lemari. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diingat saat ia merasa ingin menyerah. Lama-lama, teman-temannya mulai sadar. Rani selalu bisa jawab soal sulit di kelas. Ia mulai diminta bantuin PR oleh beberapa anak, terutama dari kelas 10. Awalnya 1-2 orang, lama-lama jadi 5-6 anak. Mereka berkumpul di taman belakang sekolah sepulang kelas. Duduk lesehan di bangku beton. "Ran, rumus ini gimana sih?" tanya Dita, siswi baru yang sering tertinggal pelajaran. Rani duduk di tengah mereka. "Kamu harus pahamin konsepnya dulu, bukan cuma hafal." Ia sabar menjelaskan satu persatu, tanpa menggurui. Suaranya pelan, wajahnya tenang, meski matanya sering terlihat lelah. Ia jarang tertawa, tapi senyumnya tulus. Mereka yang pernah menertawakannya, kini justru duduk mendengarkan. Di balik seragam yang warnanya mulai pudar dan sepatu yang makin usang, tumbuh seorang gadis yang berbeda. Wajahnya memang masih sama, tubuhnya masih kecil, dan bekalnya masih dibungkus kertas coklat. Tapi cara ia berdiri di kelas, cara ia menjawab pertanyaan guru, cara ia menatap ke depan, semuanya berubah. Ia tidak lagi terlihat seperti anak yang ingin cepat pulang. Ia seperti seseorang yang tahu kemana ia akan pergi. Tapi di dalam hatinya, ada satu hal yang belum sembuh sepenuhnya, dan itu masih menunggu saat yang tepat untuk ia hadapi. Menjelang kelulusan, nama Rani tiba-tiba muncul di papan pengumuman sebagai lulusan terbaik angkatan. Beberapa siswa langsung membaca ulang, memastikan tidak salah lihat. "Masa sih?" bisik seorang siswi sambil mencubit temannya. "Dia yang nilainya paling tinggi," gumam yang lain. Nadanya lebih keheranan daripada kagum. Bahkan salah satu guru sempat mempertanyakan keputusan itu di ruang guru. Tapi kepala sekolah, Pak Arman, menjawab tegas, "Kami nilai berdasarkan prestasi, bukan penampilan." Dan Rani memenuhi semua itu. Lengkap. Tidak ada lagi yang membantah setelah itu, meski wajah-wajah tak setuju masih terlihat jelas. Yang mengejutkan semua orang, bukan hanya dia jadi lulusan terbaik, tapi juga ditunjuk sebagai pembicara utama di hari perpisahan. Hari itu datang. Langit mendung sejak pagi, tapi aula sekolah tetap ramai. Musik instrumental mengalun dari pengeras suara. Kursi disusun rapi. Di barisan paling depan duduk para guru, mengenakan seragam resmi. Di belakang mereka, para orang tua dan siswa yang bersiap mengikuti prosesi kelulusan. Rani duduk di deretan tengah, mengenakan kebaya sederhana warna abu-abu. Rambutnya disanggul pelan oleh tetangganya pagi tadi. Sepatunya bukan baru, tapi bersih. Wajahnya terlihat tenang, tapi tangannya tak berhenti menggenggam kertas pidato yang sudah berulang kali ia hafalkan di depan cermin. Pak Darto duduk di baris belakang, mengenakan batik lengan panjang yang dipinjam dari Pak RT. Sepatu pantopelnya kekecilan, tapi ia pakai juga karena ingin terlihat rapi. Ia tidak bicara banyak pagi itu, hanya mengusap rambut Rani dan berkata, "Ayah duduk paling belakang, tapi hati ayah di depan panggung." Rani tidak menjawab, hanya mengangguk dan memeluk tangan ayahnya erat sebelum masuk aula. Saat namanya dipanggil pembawa acara, ia berdiri pelan. Beberapa murid bertepuk tangan, sebagian lainnya hanya menatap datar. Tapi semua mata tertuju padanya saat ia berjalan ke podium. Suasana aula mendadak hening. Langkahnya pelan. Nafasnya pendek. Sesampainya di podium, ia berdiri tegak, lalu memandang seluruh ruangan. Ia melihat guru-guru yang dulu pernah meragukannya, teman-teman yang pernah mengejeknya, dan ayahnya yang duduk jauh di belakang, menatap tanpa berkedip.
Ia buka kertas di tangannya, tapi tidak langsung membaca. Ia tarik nafas sekali, dalam. Lalu berkata, "Nama saya Rani. Saya anak dari seorang tukang becak." Suaranya tidak tinggi, tapi terdengar jelas. Seisi ruangan diam. Tidak ada yang berani bersuara. Rani melanjutkan, "Dulu saya sering disuruh pulang karena tidak bawa uang SPP. Pernah juga tidak diikutkan kegiatan karena tidak mampu beli seragam." Ia berhenti lagi, menatap satu persatu wajah di depannya. "Waktu itu saya pikir, saya salah masuk sekolah." Lanjutnya. Suaranya kini lebih kuat. "Tapi saya bertahan. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya punya ayah yang selalu bilang, orang kecil tidak dilarang punya mimpi." Beberapa guru mulai menunduk. Seorang ibu guru menyeka matanya diam-diam. Rani tidak menyalahkan siapa-siapa. Ia tidak menyebut nama. Tapi setiap kalimatnya seperti menyentuh satu sisi hati yang paling dalam. "Saya berdiri di sini bukan karena saya anak siapa, tapi karena saya tidak berhenti mencoba. Dan saya tidak pernah lari dari rasa sakit," ucapnya pelan. Suara kipas angin aula terdengar jelas di sela-sela heningnya ruangan. Rani menggenggam mikrofon lebih erat. Wajahnya menegang. Ia menahan napas sejenak sebelum mengatakan kalimat berikutnya. Ia tahu, apa yang akan ia katakan setelah ini akan membuat semua orang terdiam lebih lama lagi. Pidato Rani menjadi penutup paling mengejutkan dan mengharukan dalam sejarah sekolah itu. Seisi aula masih diam saat ia turun dari podium. Beberapa guru berdiri pelan sambil bertepuk tangan. Wajah mereka tidak lagi datar seperti saat awal acara. Pak Arman, kepala sekolah, berdiri dari kursinya, menyeka sudut matanya dengan sapu tangan kecil, lalu menoleh ke guru di sebelahnya. Dia bicara seperti orang yang sudah melewati banyak hal, gumamnya pelan. Guru di sampingnya mengangguk, suaranya tercekat. "Bukan cuma bicara, Pak. Dia bikin kita semua diam." Beberapa siswa ikut berdiri dan mulai bertepuk tangan. Tidak semua, tapi cukup untuk menggema ke seluruh aula. Bahkan anak-anak yang dulu sering mengejek Rani kini menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Rani sendiri berdiri di pinggir panggung, memegang map ijazah yang masih baru. Wajahnya tenang, tapi matanya merah, seolah ia menahan tangis yang belum sempat dikeluarkan. Ia melirik ke belakang, ke arah pintu aula yang terbuka sedikit. Ia tahu, ayahnya tidak masuk ke ruangan, tapi berdiri di luar. Dan benar saja, saat ia melangkah ke arah pintu, langkahnya melambat. Suara gemuruh tepuk tangan mulai reda. Di luar gedung, cuaca masih mendung. Jalan di depan aula basah, bekas hujan pagi tadi. Di sisi kanan pintu, Pak Darto berdiri bersandar di becaknya. Tangannya yang kasar menggenggam stang besi becak dengan erat. Bajunya basah di bagian punggung, entah karena keringat atau gerimis yang sempat turun sebentar tadi. Ia tidak banyak bergerak, hanya berdiri diam, matanya menatap ke arah anaknya yang perlahan keluar dari aula. "Yah," panggil Rani lirih. Pak Darto tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu menunduk. "Ayah nggak ngerti isinya. Tapi ayah tahu kamu lulus, ya?" Rani mengangguk. "Bukan cuma lulus. Yah, aku lulusan terbaik." Pak Darto terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Ia memeluk becaknya, bukan karena malu, tapi karena disitulah ia selama ini mencari nafkah. Ia tahu, becak itu mungkin tidak pantas berdiri di depan sekolah besar seperti ini. Tapi hari itu, ia merasa becaknya lebih berarti dari sebelumnya. "Kalau ibumu masih ada, pasti dia lebih bangga dari ayah," ucapnya pelan. Rani mendekat, memeluk pinggang ayahnya erat. "Ayah cukup hadir. Itu sudah cukup buatku." Dari dalam aula, suasana mulai ramai lagi. Musik instrumental diputar ulang. Beberapa orang tua dan siswa keluar, membawa bunga dan bingkisan. Tapi tak ada yang melihat seorang perempuan berhijab abu-abu berdiri diam di belakang aula. Ia menyender di tembok dengan tangan terlipat,
menatap ke arah Rani dan Pak Darto dari kejauhan. Wajahnya datar tapi matanya penuh. Itu Bu Lastri. Ia datang tanpa undangan. Tidak mengenakan seragam. Hanya ingin melihat bagaimana akhir dari perjalanan anak yang dulu ia percayai. Seorang guru muda melihatnya, lalu mendekat. Ibu Lastri. Bu Lastri hanya tersenyum kecil. Iya. Ibu nggak ke dalam. Bu Lastri menggeleng. Sudah cukup dari sini. Yang penting, saya lihat dia berdiri. Lebih tinggi dari siapapun di aula tadi. Guru itu mengangguk pelan. Tapi saat ia menoleh ke arah Rani, Bu Lastri sudah melangkah pergi. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia tahu, benih yang dulu ia tanam, kini tumbuh sendiri. Dan lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Semoga kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah akhir, tapi awal dari perjuangan yang penuh makna. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena latar belakangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita inspiratif berikutnya.